Mau jualan produk digital tapi bingung gimana caranya kita riset ya. Kira-kira produk mana aja sih yang bisa laku di pasaran? Karena terus terang aja untuk produk digital ini kita juga nggak bisa ngecek entah itu dimanapun ya. Kecuali kalau misalnya kalian main di LinkedIn ya bisa kelihatan tuh. Tapi teman-teman semua harus tahu juga bahwa ketika kita mau jadi affiliate marketer dari produk digital, yang pastinya kamu butuh dua hal ini supaya riset produk kamu nggak sia-sia. Oke, sebelum dibahas jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Wah, baru beres Zoom tadi sama beberapa aplikasi ya teman-teman ya. Jadi ini menarik banget. Kebetulan topiknya nyambung dan akan coba kolaborasikan supaya teman-teman semua juga bisa tetap menghasilkan cuan dari gurihnya bisnis produk digital yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan di berbagai sosial media. Tapi tahu nggak sih teman-teman ya? Kalau ternyata kita tuh nggak bisa ngecek produk yang lagi trending tuh apa aja sih ya kalau di produk digital ini. Mungkin kalian kalau lihat di LinkedIn ya ada yang sudah mendapatkan beberapa rekomendasi ya teman-teman ya dari kurasi mungkin dari timnya LinkedIn. Nah, tapi masalahnya kalau kita jualan produk digital yang lain gimana nih? Apakah ini winning atau enggak? Nah, kalau kalian nonton konten-konten Akang yang sebelumnya, Akang sempat bahas juga ya apa aja sih yang kita perlukan untuk berjualan produk digital. Oke, kita bahas lagi ya. Tahap yang pertama ketika kamu mau riset produk digital adalah yang pertama pastinya kamu harus surfing di sosial media. Nah, kayak gimana sih di sosial media ini surfingnya? Nah, kalau kalian misalnya seorang affiliate marketer, itu yang paling pertama adalah kalian pastikan brandnya sudah betul-betul bisa atau sudah dikenal oleh orang-orang yang cukup banyak. Karena terus terang aja ya teman-teman ya, kayak kita misalnya jualan satu produk digital tapi brandnya itu belum dikenal oleh orang, itu terus terang susah banget ya. Dan kita pun bakal ngabisin budget ads yang cukup lumayan besar. Berbeda dengan produk digital yang sudah brandnya terbentuk. Contoh misalnya Akang akan balik lagi ke Mahir Digital karena Akang sudah beberapa kali coba running produk affiliate lain yang brandnya tuh belum terbangun dengan baik. Susah banget dapat leads, paling 1-2. Tapi kalau Akang misalnya running nih produknya Mahir Digital di TikTok, Akang misalnya budgetnya sehari 200.000 selama 2 hari, itu Akang bisa dapat sampai 12 leads. Kalau di Facebook Akang bisa dapat 6 leads lah maksimal ya kalau di budget sehari 100.000 di running selama 4 hari. Nah, jadi buat teman-teman semua yang paling pertama itu teman-teman harus perhatikan juga yang namanya brand. Kalau kalian mau berjualan produk digital. Nah, gimana kalau saya ini kreator, Kang? Orang yang bikin produk digital. Nah, kalau kreator tentunya kalian harus ngebangun yang namanya brand awareness. Tapi ini ada tapinya nih teman-teman ya. Kalian wajib yang namanya tahu juga bahwa kalau kalian misalnya jualan produk digital dan kalian adalah kreatornya, yang paling utama adalah kira-kira produk kalian itu solutif nggak? Atau menyelesaikan persoalan orang apa enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi ada dua perbedaan ketika kalian riset sebagai affiliate marketer di produk affiliate digital, berarti kalian harus riset yang dari brandnya dulu. Kalau brandnya sudah terbangun dengan baik, kalau brandnya sudah dikenal banyak orang, itu potensi kalian untuk mendapatkan penjualan itu cukup tinggi. Nah, kalau kalian sebagai kreator produk digital, apakah produk kalian mampu menyelesaikan persoalan-persoalan orang atau enggak? Nah, itu yang pertama ya. Kita masuk ke slide yang kedua. Nah, untuk slide yang kedua ini teman ya, kalau kalian misalnya nih jadi affiliate ataupun jadi kreator, kalian sama-sama harus punya satu hal ini. Cara riset ini adalah yaitu skill kalian. Nah, kok dengan skill Kang apa hubungannya? Baik. Jadi Akang selama ini coba untuk riset ya. Kira-kira itu bingung. Kita tuh bingung ya mau jualan produk digital apa. Mau jualan ebook kita bikin pakai ChatGPT, tetap kita pun harus tahu kira-kira apa yang bisa kita kasih value-nya kepada calon pembeli kita. Yang kedua, kalaupun kita misalnya jualan kelas affiliate, baik kita kreator, baik kita sebagai affiliate marketer, itu kita pun sama. Apakah video kita atau kursus yang kita tawarkan itu bisa mendatangkan value untuk mereka? Nah, kalau misalnya kalian
tidak ada skill yang deep untuk memberikan pengetahuan terlebih dahulu ke orang-orang yang mau beli produk, entah itu affiliate, entah itu kreator, biasanya itu akan sangat sulit sekali. Kenapa? Karena parameternya itu semua akan tercantum dalam landing page dan juga konten ya teman-teman ya. Jadi pengalaman Akang begitu. Ketika Akang ngelihat oh ternyata ketika jualan khusus ini belum terbangun personal branding dengan baik, berarti Akang langsung lari. Larinya kemana? Larinya ke sini ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman Akang selalu larinya ke Meta Ads Library. Karena di Meta Ads Library ini kita bisa banyak dapetin insight ya teman-teman ya. Contoh kita lihat di sini Mahir Digital ini banyak banget iklannya yang lari ya. Terus kemudian resep diet sehat ini juga ebook ya teman-teman. Nah di sini kalian coba sesuaikan dengan skill yang kalian punya. Kalau kalian skillnya itu misalnya ya jago masak, punya pengetahuan mengenai mengembangkan restoran, kemudian mengembangkan web, atau mungkin kalian juga jago untuk public speaking, itu kalian bisa coba lihat di sini. Mau bikin ebook atau mau bikin e-course itu terserah teman-teman semua ya. Nah, kalau affiliate teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya kalian mau jualan kelas Meta Ads ya. Atau misalnya kalian mau jualan aplikasi contoh seperti Skalef ya. Kita cari aja di sini. Skalef. Karena kan ini udah punya nama ya teman-teman ya dari brandnya Kang Army. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir ya teman-teman ya. Kalau sebagai affiliate marketer kita tuh cukup kenalin aja brandnya ya. Jadi brandnya itu udah bagus ya udah. Itu coba kita running. Cuma kembali lagi ke konten ads-nya. Nah, kalau kalian misalnya tuh apa namanya seorang kreatornya, ya berarti kalian harus lihat di sini teman-teman yang mau bikin ebook, mau bikin e-course apa itu kalian bisa cari di sini ya. Misalnya kalau kalian mau bikin apa namanya aplikasi atau misalnya kalau kalian mau promosi aplikasi contoh misalnya kayak Skalef, Jolly, kemudian email marketing, itu kalian bisa semuanya cek di Meta Ads karena untuk Meta Ads Library ini menurut Akang sih lebih lengkap ya teman-teman ya. Selain kita surfing entah itu di Thread, entah itu di Instagram. Tapi kalau Akang sih rata-rata sekarang surfing itu di Thread dan menyesuaikan dengan pengetahuan Akang. Jadi misalnya Akang sudah jualan apa nih? Sudah jualan template novel planner ya. Contoh kayak begini. Nah karena Akang sempat ngejual ini ya teman-teman ya banyak template planner, jadi Akang tuh akhirnya menyesuaikan dengan kemampuan Akang karena Akang pernah nulis novel dan sekarang juga Akang aktif di sosial media, berarti Akang fokus bikin template kayak begini teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kalian punya skill, ya tetap kalian juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari si audiens itu sendiri. Nah kalau nggak repot teman-teman ya, karena kita nggak bisa tahu produk yang lagi trending itu apa gitu ya teman-teman ya. Nah, atau kalian juga bisa nyoba yang namanya bikin produk sendiri ya dengan kemampuan kalian, dengan pengetahuan kalian. Misalnya kalian tuh sebagai finance advisor. Nah, kalian bisa bikin personal finance kayak begini ya. Jadi ini kan teman-teman semua tuh bisa dibikin di Notion karena sekarang tuh akan ngelihat template Notion ini lagi bener-bener apa namanya digandrungi ya teman-teman ya. Ada yang nulis ebook pakai Notion, bikin e-course pakai Notion, kemudian juga goal track dan sebagainya. Nah ini tuh kalau kalian apa namanya sedikit buka pikiran kalian untuk kita brainstorming ya untuk produk planner ini atau misalnya tracker seperti itu tuh banyak dibutuhkan orang dan ini kalau menurut Akang sih bisa evergreen ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih kok bisa evergreen kita lihat di sini teman-teman ya. Untuk ladang surveinya untuk template kayak begini. Nah jadi teman-teman bisa riset di Etsy teman-teman ya. Kalau Akang sih lebih riset di Etsy untuk apa? Untuk insight bikin yang namanya template planner ya teman-teman. Misalnya kita lihat di sini Notion Planner. Notion Planner. Nah di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Oh sebentar. Oke, sudah masuk. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini banyak banget template Notion Planner. Nah kalian itu kembali lagi kalau skill kalian misalnya di keuangan, kalian bisa bikin semua tentang konten keuangan karena kembali lagi cara promosi kita untuk di produk digital ini adalah menyesuaikan dengan skill dan kemampuan kalian serta pengetahuan kalian semua. Kalian nggak ada masalah kok bicara apa yang kalian suka, tapi setidaknya ketika kalian mau jualan kan hasil akhirnya adalah sales ya teman-teman ya. Nah kalau hasil akhirnya sales adalah berarti kita misalnya kan bisa bicara yang namanya nih life planner, kita bisa bikin konten mengenai rencana kehidupan kita apa, kemudian misalnya rencana kesehatannya apa. Jadi di sini kalian bisa riset ya teman-teman. Kira-kira apa aja nih isinya kalau kalian misalnya seorang kreator
Tapi kalau misalnya kalian seorang affiliate marketer, kalian juga bisa coba cari orang-orang yang bikin Notion kayak begini itu di affiliatein. Gak apa-apa komisi kecil, tapi yang jelas kalian coba sesuaikan. Kalau memang masuk di iklanin ya boleh, kalau enggak ya jangan. Nah, itu adalah bagian dari yang namanya riset. Jadi yang pertama kalian bisa riset dari Meta Ads Library, yang kedua kalian mulai riset dari media sosial ya, yang ketiganya juga kalian bisa yang namanya mulai itu analisis diri kalian, skillnya ada di mana. Dan yang paling utama adalah kalau kalian affiliate marketing, kalian itu harus riset dari brand. Jadi kita ulang lagi simpulannya. Yang pertama, kalau kalian affiliate marketing itu riset dari brand. Brandnya kalau sudah ternama, itu kalian bisa langsung aja coba digaskan, entah itu di iklan, entah itu organik. Yang keduanya, kalian juga perlu tahu apakah produk itu memang bisa memberikan solusi bagi calon pembeli atau tidak. Nah, selebihnya ini adalah parameter seperti skill, pengetahuan, itu akan terkoneksi dengan dua hal ini. Dan satu lagi teman-teman ya, kalau kalian misalnya kreator produk digital, kalian mesti coba satu hal ini. Nah, jadi ini adalah Sejoli ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Sejoli ya. Jadi Akang baru aja zoom dari Sejoli, barang Sejoli. Karena Sejoli ini akan ada update di tanggal 12 Desember nanti. Sekalian Harbolnas dan akan memberikan yang namanya harga yang cukup wow. Tapi bukan itu yang akan Akang bahas. Yang akan bahas adalah jika kalian berlangganan Sejoli di tanggal 12.12 nanti, kalian bisa bikin platform kayak si Ijo, kayak Mayer ID dan sebagainya ya teman ya. Jadi kalian cukup berlangganan Sejoli, kalian bisa juga ngumpulin community kalian buat jualan di website kalian. Nah, ini menarik Sejoli ya teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa mengafiliatkan produk kalian ya teman-teman. Jadi ini tuh kalian bisa banget kalian promosiin dan kemudian minta komunitas kalian untuk masain produk kalian. Dan semuanya tuh bisa di akses dari Sejoli ya. Nanti kita akan bahas sampai update-nya tiba. Akang juga bakal ulik dulu karena cukup banyak banget plugin-plugin yang dipasang di Sejoli sehingga kita tuh bisa langsung check out. Karena beberapa pengalaman tadi dari para mentor dan kemudian para membernya, Sejoli ini ada satu kekurangan yaitu tidak bisa langsung check out kayak di LinkedIn, kayak di MyRID. Nah, sekarang itu menariknya adalah selain Sejoli itu mau ngasih harga terbaik, Sejoli sekarang sudah bisa langsung check out seperti di si Ijo, seperti di yang lainnya. Jadi nggak perlu banyak button lagi ya teman-teman ya. Dan ini menariknya adalah kalian juga bisa bangun platform e-commerce. Oh, keren banget kan, dengan harga yang cukup ramah di kantong kalian bisa punya marketplace sendiri. Kita akan bahas di tanggal 12 nanti, tapi sepertinya enggak deh. Kita bahas minggu depan deh ya, karena Akang juga harus ngulik dulu kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari si Sejoli ini. Karena Akang sudah langganan kurang lebih di 6 bulan yang lalu, tapi Akang belum pakai sama sekali, makanya datanya masih kosong seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini masih kosong banget karena belum Akang pakai sama sekali. Jadi Akang nunggu updatean dan kita akan bahas di minggu depan. So, kesimpulannya teman-teman ya, jadi intinya antara skill, brand, pengetahuan, kemudian konten, kemudian juga konsep promosi, cara promosi itu semua akan sering berkaitan ketika kita berjualan produk digital ini. Nah, jadi buat teman-teman semua yang penting adalah kalian tetap yang namanya develop kemampuan kalian, karena tidak cukup hanya bermodalkan medsos saja, kita juga perlu memperdalam skill kita kalau kita mau dapetin cuan yang melimpah dari produk digital ya teman-teman ya. Nah, mungkin videonya itu aja. Mungkin next kita akan bahas gimana caranya kita mengoptimalisasi penjualan produk digital melalui artikel teman-teman ya, sampai kita bisa menghasilkan. Terutama kalau teman-teman misalnya masih terbatas modalnya, belum punya budget, kita akan coba bikin langsung ya teman-teman gimana caranya supaya kita tetap bisa promosi. Oke. Nah, sampai sini aja kontennya, nggak panjang-panjang. Jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.